Episode 1 Solo Leveling Season 2 dimulai dengan Jinah menelepon Jinwo saat ia sedang beristirahat di tempat tidur. Jinah mengingatkan Jinwo bahwa ia memiliki rapat orang tua guru hari ini. Tak lama setelah itu Jinwo pergi untuk menghadiri rapat orang tua guru Jinah. Guru Jinah kemudian memuji Jinah atas prestasinya. Akan tetapi Jinwo memberitahu guru Jinah bahwa ia tidak akan membiarkan Jinah menjadi seorang hunter jika ia terbangun. Setelah itu, Jinwo kemudian bertemu dengan Song Yi, yang merupakan hunter rang E yang direkrutnya bersama Jinho di season 1. Song Yi mengetahui bahwa Jinwo adalah saudara laki-laki Jinah. Song Yi lantas memberitahu Jinwo bahwa dia tidak akan berhenti dari bisnis hunter. Akan tetapi Jinwo mengerti dan meminta Song Yi untuk menemaninya ke suatu tempat. Di sisi lain, Dong Soo yang merupakan hunter rang S yang telah direkrut Amerika bertemu di bandara. Dong Soo kemudian memberitahu bahwa dia di sini untuk menghabisi Jinwo dan Jinho. Kemudian, Ketua Asosiasi Go dan Choi membahas makhluk-makhluk yang ditemukan kelompok Choi selama perjalanan mereka ke Pulau Jeju. Sementara itu, Jinwo dan Song Yi bertemu An dan Hyun di gerbang penjara bawah tanah. An memperkenalkan Song Yi dan Jinwo kepada Kim Chol, seorang pemburu kelas A yang dikenal sebagai Tangker. Mereka ingin Jinwo dan Song Yi mengamati kelompok Chol beraksi. Saat kelompok Jinwo dan Chol memasuki gerbang berubah menjadi merah, dan hal-hal buruk terjadi. Melihat hal itu, Jinwo kemudian memberitahu An untuk menghubungi tim penyerang. Baek mengetahui tentang masalah gerbang dan mengatakan dia akan segera ke sana. Jinwo dan yang lainnya menemukan diri mereka di daerah musim dingin. Jinwo memberitahu Song Yi bahwa mereka telah memasuki gerbang merah. Ia mengatakan bahwa memasuki gerbang merah akan membawa orang-orang ke ruang bawah tanah yang akan membuat mereka kehilangan kontak dengan dunia luar. Jinwo juga mengatakan mereka harus mengalahkan bos ruang bawah tanah itu untuk melarikan diri. Akan tetapi beberapa peri es atau monster pembunuh es membunuh dua pemburu dan mempermainkan Jinwo dan yang lainnya. Chol memberitahu semua orang untuk terbagi menjadi dua kelompok. Dia hanya ingin hunter rang C ke atas untuk bepergian bersamanya karena ia merasa rang bawah hanya akan membebaninya. Akan tetapi seorang pemburu wanita tingkat tinggi, Park Hae-jin, lebih memilih bergabung dengan kelompok Jinwo. Hae-jin berpikir Jinwo bukanlah hunter rang E karena dia menyelamatkan Song Yi dari serangan yang bergerak cepat. Setelah itu, kelompok Chol dan Jinwo berpisah. Kelompok Chol melihat tanda-tanda beruang es di pohon. Chol berpikir kelompok Jinwo tidak akan selamat. Saat Chol merenung, dia dan kelompoknya menghadapi 3 beruang es. Dan pada saat yang sama, Hae-jin menghentikan Jinwo dan memperingatkannya tentang tanda-tanda beruang es. Akan tetapi Jinwo tidak peduli dengan beruang es. Dia memberikan mantel dari inventaris lognya kepada timnya. Jinwo kemudian meminta semua orang untuk tidak bertanya atau menuntut sesuatu darinya. Saat beruang es tersebut mendekati kelompok Jinwo, Baek mengamati gerbang merah. Baek tidak dapat merusaknya dan menyarankan agar mereka tetap berharap pada Hunter Chol. Di sisi lain Dong Soo datang dan berkata ingin bertemu Jinwo. Akan tetapi ia tidak bisa bertemunya karena Jinwo sekarang berada di gate merah. Di dalam Jinwo mengalahkan banyak beruang es. Di sisi lain Song Yi dan yang lainnya makan dan mendiskusikan kemampuan Jinwo. Jinwo mengunjungi beberapa rumah beruang es dan memanggil Igris dan pasukan bayangannya. Ia memerintahkan pasukan bayangannya untuk melawan beruang es. Tak lama setelah itu, bos beruang es datang dan mengalahkan pasukan bayangan Jinwo. Jinwo kemudian memerintahkan Igris untuk mengalahkan bos beruang es. Tak butuh waktu lama, Igris mengalahkan bos tersebut dan Jinwo memberi selamat kepada Igris. Sementara itu, kelompok Chol berjuang melawan beberapa pembunuh es. Banyak anak buah Chol memohon padanya untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi Chol melarikan diri dan membiarkan sekutunya yang tersisa binasa. Melihat rekan-rekannya dengan mudah terbunuh oleh pasukan pembunuh es, Hunter Chol merasa tidak mungkin bisa menang. Ia kemudian melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Jinwo yang dengan mudah mengalahkan pasukan beruang es menatap mayat-mayat pasukan beruang es. Ia kemudian berkata, "Bangkitlah," dan bayangan beruang muncul dari tubuh mereka, menandakan Jinwo berhasil membangkitkan pasukan bayangan dari mayat-mayat beruang es tersebut. Sementara itu, di luar gerbang merah, Hunter Baek, Dong Soo, Wu, An, dan Hyun berdiskusi di gerbang merah. An kemudian berkata bahwa sudah 3 hari sejak Jinwo dan yang lainnya memasuki gerbang ini. Mendengar hal tersebut, Dong Soo lantas mengira bahwa Jinwo telah meninggal.
Ia mengira bahwa Jinwo tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari gerbang merah tersebut. Sebelum Dongso pergi, ia menanyai Hunter Baek dan yang lainnya tentang niat Jinwo. An kemudian membenarkan bahwa Jinwo berpartisipasi dalam ekspedisi ini karena ia ingin menyelesaikan misi tingkat C. Tiba-tiba Dongso mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi Hunter Baek menghentikan Dongso agar tidak melukai An dan keduanya bertarung. Pada saat yang sama, Hunter Chol menemukan mayat-mayat beruang es. Hunter Chol yakin bahwa iblis putihlah yang telah membunuh mereka. Yang sebenarnya bahwa Jinwo lah yang membunuh semua pasukan beruang tersebut. Sementara itu, kita mengetahui asisten Wu menyela pertikaian Dongso dan Hunter Baek. Asisten Wu memberitahu Dongso siapa yang membunuh Dongsuk, yang merupakan saudara kandung dari Dongso. Akan tetapi Dongso berpendapat bahwa Jinwo lah yang telah membunuh saudaranya. Tak lama setelah itu, Dongso menerima pesan di ponselnya dan pergi. Ia sempat mengatakan bahwa ia akan tetap menemui Jinwo jika ia bisa keluar dari sana. Sementara itu, Hunter Chol melihat He-jin, Song Yi, dan pria lain mengobrol tempat mereka beristirahat. Melihat mereka semua bisa dengan tenang bersantai, Hunter Chol dengan marah menghadapi kelompok itu dan memberitahu mereka tentang kematian rekan satu timnya. Ia kemudian berpendapat kelompoknya mati karena seseorang mengambil semua perlengkapan mereka. Di sisi lain, tak jauh dari tempat Hunter Chol dan yang lainnya, Jinwo merasakan ada kelompok musuh di dekatnya dan meminta mereka untuk menunjukkan diri. Menyadari bahwa Jinwo mengetahui keberadaan mereka. Kelompok tersebut kemudian menunjukkan diri dan para pahlawan kita mengetahui bahwa mereka adalah iblis es. Jinwo mencoba berinteraksi dengan iblis es. Ia menemukan bahwa ia dapat memahami bahasa mereka berkat sistem log pemain. Jinwo kemudian mengobrol dengan pemimpin iblis es, Baruka. Anak buah Baruka mengatakan bahwa ia menemukan manusia yang bisa menghibur pemimpinnya Baruka. Ia kemudian mencoba untuk menyerang Jinwo, akan tetapi Jinwo dengan membunuh rekan Baruka dan melukai kudanya. Melihat kejadian tersebut Baruka berkata ada suara yang ingin ia dan yang lainnya menyakiti manusia. Namun, suara itu tidak ingin Baruka dan yang lainnya menyakiti Jinwo. Jinwo bertanya-tanya apakah suara internal iblis es bekerja sama dengan sistem perintah player log. Baruka kemudian memerintahkan Jinwo untuk memberinya manusia. Ia berjanji akan menyelamatkan nyawa Jinwo jika ia menurutinya. Ia mengalami gangguan sesaat dan Jinwo kebingungan. Meskipun demikian, Jinwo menolak untuk menyerahkan sekutunya kepada sang pemimpin. Jinwo lantas memanggil pasukan bayangannya dan pasukannya bertempur dengan pasukan sang pemimpin, Baruka. Setelah beberapa saat, Baruka bergegas menuju Jinwo, dan pada saat yang sama Hunter Chol muncul dengan penuh amarah, ia mencoba untuk membunuh Jinwo. Akan tetapi ketika Hunter Chol mendekatinya, Jinwo kemudian mengeluarkan asap dari pasukan bayangannya. Saat asap tersebut menyelimuti Jinwo, Jinwo memerintahkan Igris untuk membunuh Hunter Chol. Hanya beberapa detik saja Hunter Chol terbunuh oleh pedang Igris. Jinwo yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan mayat, ia lantas menggunakan kemampuannya untuk mengeluarkan bayangan dari mayat Hunter Chol. Hunter Chol kemudian berubah menjadi ksatria bayangan besar dan Jinwo menamainya Iron. Setelah itu, Jinwo, Igris, dan Iron melawan Baruka. Setelah pasukan Jinwo mengalahkan pasukan Baruka, mereka membantu kelompok Jinwo mengalahkan Baruka, dan pada akhirnya Jinwo berhasil mengalahkan Baruka. Setelah kematian dari Baruka, sebuah gerbang baru muncul dan Jinwo memberitahu He-jin dan yang lainnya bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Sebelum kelompok Jinwo berangkat, ia mencoba untuk mengeluarkan bayangan dari mayat Baruka. Akan tetapi bayangannya tidak keluar, menandakan bahwa level Jinwo harus lebih besar dari Baruka. Setelah kelompok Jinwo kembali ke kota, Hunter Baek kemudian menghentikan Jinwo dan ingin tahu apa yang terjadi di dalam gerbang. Jinwo menyuruhnya bertanya kepada Guild karena dia lelah dan ingin pulang. Merasa tidak senang dengan jawaban Jinwo, Hunter Baek kemudian menghentikan Jinwo dan Jinwo memahami kekhawatiran Hunter Baek. Namun, Jinwo ingin Hunter Baek berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan dua anggota White Tiger Guild. Mendengar hal tersebut Hunter Baek meminta maaf kepada Jinwo dan Jinwo membawa Song Yi pulang. Hunter Baek memberitahu An untuk membawa Jinwo ke guildnya. Setelah Jinwo mengantar Song Yi, kita mengetahui bahwa ia tidak dapat mengeluarkan bayangan Baruka. Jinwo yakin itu karena ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan kekuatan Baruka.